Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara tercinta dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang Tuhan lewat doa kami hari ini dengan penuh penyerahan di hadapan-Mu. Marilah Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami dan memberikan pemahaman lebih dalam lagi kepada kami Tuhan tentang maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang akan memberkati setiap kami untuk kami memahami lebih dalam lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami lewat renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenung sejenak, menilik kedalaman firman Tuhan yang terukir dalam renungan kita hari ini yang berjudul Pengharapan di Tengah Masalah, yang didasarkan pada Yeremia 29 ayat 11 dengan bunyi kebenaran firman Tuhan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudaraku, ayat ini adalah mercusuar, sebuah suar yang membelah kegelapan. Ia bukan sekedar kata-kata yang indah yang menenangkan, melainkan sebuah janji yang teguh, sebuah deklarasi ilahi. Namun seringkali saat kita tenggelam dalam pusaran masalah, janji ini terasa jauh, bahkan tak terjangkau. Kita bertanya, Tuhan, di mana rancangan damai sejahtera-Mu saat badai hidup menerjangku? Mari kita menelusuri kisah Alkitab, cerita tentang orang-orang yang juga bergumul dengan pertanyaan yang sama. Melalui perjalanan mereka, kita akan menemukan makna sejati dari pengharapan di tengah masalah. Perjalanan Yusuf adalah salah satu contoh yang paling kuat tentang bagaimana rancangan Tuhan bekerja di balik layar, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang paling pahit. Di usia muda, Yusuf mendapat mimpi besar dari Tuhan, mimpi yang menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin, bahkan keluarganya pun akan tunduk kepadanya. Namun, alih-alih jalan mulus menuju tahta, ia justru dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Penderitaan Yusuf tidak berhenti di situ. Ia dijual sebagai budak ke Mesir, dan setelah menunjukkan kesetiaannya di rumah Potifar, ia justru difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Hari-hari yang suram, tahun-tahun yang panjang, ia habiskan dalam kegelapan, di dalam sumur dan di dalam penjara. Janji tentang masa depan yang penuh harapan terasa seperti tidak terlihat. Namun di tengah-tengah semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Rancangannya terus berjalan. Di penjara, karunia Tuhan untuk menafsirkan mimpi tidak pudar, dan melalui karunia itulah ia akhirnya dibawa ke hadapan Firaun. Mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan adalah kunci yang membuka pintu masa depan Yusuf. Melalui penafsirannya, Yusuf diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Di kemudian hari, ketika saudara-saudaranya datang untuk mencari makanan di Mesir, mereka tidak mengenali pemimpin besar yang ada di hadapan mereka. Di momen yang penuh emosi itu, Yusuf mengungkapkan jati dirinya dan mengucapkan kalimat yang sangat dalam. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dan lebih lanjut ia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan seringkali tidak mengikuti jalur yang kita bayangkan. Jalan itu bisa jadi penuh liku, dipenuhi pengkhianatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Namun di balik setiap air mata dan setiap kekecewaan, ada tangan Tuhan yang bekerja, merajut benang-benang masa depan kita menjadi sebuah permadani yang indah, di mana setiap penderitaan memiliki makna dan tujuan yang mulia. Saudaraku, lihat Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, diberkati dengan kekayaan dan keluarga yang harmonis. Namun dalam sekejap mata, semua yang dimilikinya direnggut, harta bendanya, anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Ayub jatuh dari puncak keberlimpahan ke dalam jurang penderitaan yang tak terperikan. Ia duduk di atas abu, mengorek-ngorek bisulnya dengan pecahan tembikar. Istrinya sendiri di tengah keputusasaan menyuruhnya mengutuki Allah dan mati. Teman-temannya datang, namun alih-alih menghibur, mereka justru menghakiminya, menuduhnya berbuat dosa sehingga penderitaan ini menimpanya. Di tengah badai tuduhan dan rasa sakit yang tak tertahankan, Ayub berteriak kepada Tuhan, meminta jawaban. Ia tidak memahami mengapa semua ini terjadi. Namun di dalam hatinya yang hancur, ia memegang teguh satu keyakinan. Aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub tidak memiliki jawaban, tetapi ia memiliki iman. Ia tidak melihat rancangan Tuhan, tetapi ia percaya pada karakter Tuhan. Iman inilah yang menjadi sauh di tengah badai. Pada akhirnya Tuhan menjawab Ayub, bukan dengan menjelaskan mengapa penderitaan itu terjadi, melainkan dengan mengungkapkan keagungan dan kekuasaannya yang tak terbatas. Setelah itu Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5. Penderitaan Ayub bukanlah kecelakaan, ia adalah bagian dari rancangan yang lebih besar, sebuah ujian yang memurnikan imannya, membawanya pada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Setelah semua ujian itu, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat dari yang ia miliki sebelumnya. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan tidak selalu berarti bebas dari penderitaan. Kadang penderitaan itu adalah jalan yang membawa kita lebih dekat kepadanya, memurnikan iman kita, dan menunjukkan bahwa pengharapan sejati tidak terletak pada keadaan yang nyaman, tetapi pada Dia yang memegang kendali atas segalanya. Saudaraku, kita lihat Israel di pembuangan Babel. Kembali ke Yeremia 29 ayat 11. Firman ini disampaikan kepada umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka adalah bangsa yang telah kehilangan segalanya, Yerusalem, bait Allah, dan tanah air mereka. Mereka adalah tawanan di negeri asing, di sebuah tempat di mana mereka harus menyanyikan lagu-lagu Sion di hadapan para penyiksa. Hati mereka hancur penuh dengan keputusasaan. Mereka bertanya, bagaimana mungkin kami menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Di tengah keputusasaan ini muncullah nabi-nabi palsu yang menjanjikan pembebasan instan, bahwa mereka akan segera kembali ke Yerusalem. Namun Tuhan melalui Yeremia memberikan pesan yang berbeda. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak
dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah perintah yang radikal, bukannya meratapi nasib mereka dan menunggu kepulangan yang instan. Tuhan menyuruh mereka untuk membangun kehidupan di tempat di mana mereka berada. Tuhan menyuruh mereka untuk berakar di tanah asing dan bahkan mendoakan kesejahteraan kota yang menawan mereka. Mengapa? Karena pembuangan ini adalah bagian dari rencananya. Rencana untuk mendisiplin mereka, memurnikan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah-tengah semua itu datanglah janji yang agung. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji ini bukan tentang pembebasan yang cepat, tetapi tentang jaminan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Janji ini adalah tentang akhir yang baik. Meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan tantangan, 70 tahun bukanlah kecelakaan, melainkan bagian dari rancangannya. Pesan ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita harus hidup dalam pembuangan spiritual atau emosional untuk sementara waktu. Kita mungkin tidak memahami mengapa kita harus melalui kesulitan yang panjang, mengapa doa-doa kita belum dijawab. Namun di dalam kegelapan itu, Tuhan memanggil kita untuk tidak menyerah, untuk tetap hidup, untuk tetap berkarya, dan yang terpenting untuk tetap beriman bahwa Ia memegang kendali. Pengharapan kita bukanlah pada segera terbebasnya kita dari masalah, melainkan pada kepastian bahwa ada tujuan ilahi di balik setiap tantangan yang kita hadapi. Saudaraku, mungkin hari ini saudara sedang berada di dalam sumur pengkhianatan, di dalam penjara kegagalan, atau di dalam pembuangan kesepian. Mungkin saudara merasa Tuhan telah melupakanmu. Mungkin firman dalam Yeremia 29 ayat 11 ini terasa hampa. Namun mari kita merenungkan kembali 3 cerita Alkitab di atas, cerita ilustrasi di atas. Yang pertama, Yusuf mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses. Rancangan Tuhan bekerja di balik layar, mengubah kejahatan manusia menjadi kebaikan ilahi. Dan yang kedua, Ayub mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati tidak tergantung pada keadaan, melainkan pada karakter Tuhan. Iman yang diuji akan menghasilkan pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Yang ketiga, Israel mengajarkan kita bahwa penantian adalah bagian dari rencana. Kita dipanggil untuk tetap beriman dan berkarya, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit, karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia bagi kita. Rancangan damai sejahtera dari Tuhan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadirannya yang setia di tengah-tengah masalah. Ini adalah janji bahwa Ia akan membawa kita melewati badai, membentuk karakter kita, dan pada akhirnya memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Sebuah masa depan yang melampaui segala yang bisa kita bayangkan. Jadi, janganlah menyerah. Jangan biarkan keputusasaan menguasai hatimu. Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangannya sedang bekerja untuk kebaikanmu. Ia memiliki tujuan untuk setiap air matamu, setiap kesulitan yang kau hadapi, dan setiap pertanyaan yang belum terjawab. Percayalah, seperti Yusuf yang diangkat dari budak menjadi penguasa, seperti Ayub yang dipulihkan 2 kali lipat, dan seperti Israel yang akhirnya kembali ke tanah perjanjian, Tuhan juga akan membimbingmu melalui jalanmu. Pegang teguh firman-Nya dan hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh harapan. Akhir dari setiap
penderitaan yang diizinkannya adalah sebuah permulaan yang baru, sebuah hari esok yang penuh dengan janji-janjinya. Hari depanmu ada di dalam tangannya, dan itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara terkasih, demikianlah renungan kita, dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kepada kami Tuhan, bahwa kami harus menyerahkan hidup kami ke dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah bagi kami. Mungkin kami melihat terasa sulit, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami, dan kami menyerahkan diri di dalam tangan-Mu yang kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.